Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ferawati, NIM 2041050300800. Jadi di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait membangun ekuitas merek. Jadi pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Nah, proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik itu dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Nah, meskipun demikian, perspektif manajemen ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama ada pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, bahkan papan iklan. Nah, dengan menciptakan lini produk pembersih peralatan rumah tangga yang tidak beracun dengan warna cerah, serta dengan desain yang halus dan sangat unik untuk kategori itu. Nah, ini salah satu contoh dari penggerak ekuitas yang bagian pertama ini. Nah, metode meraih 32 juta US dollar pada tahun 2005 karena anggaran iklan yang terbatas perusahaan, yakni kemasannya yang menarik dan produknya yang inovatif harus bekerja lebih keras untuk mengekspresikan positioning merek. Kemudian penggerak ekuitas merek yang kedua, ada produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Contoh, label Liz Claiborne yang paling cepat tumbuh adalah Juice Couture dengan busana dan aksesoris olahraganya yang keren dan kontemporer, dan mempunyai daya tarik gaya hidup yang kuat untuk wanita. Namun tidak hanya untuk wanita, untuk pria, bahkan untuk anak-anak itu sendiri. Nah, diposisikan sebagai barang mewah yang terjangkau, merek ini menciptakan status eksklusifnya melalui distribusi yang terbatas dan nama yang tidak senonoh, serta sikap memberontak. Selanjutnya, penggerak ekuitas merek yang ketiga, ada asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Di sini seperti orang, tempat, atau bahkan barang. Untuk materi selanjutnya ada tentang memilih elemen merek. Nah, elemen merek atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan brand element, merupakan alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendifferensiasikan merek. Nah, sebagian besar merek yang kuat menerapkan berbagai elemen merek. Nah, menurut yang kita dapat, ada 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Marketing Management, 13th edition. Yang pertama ada dapat diingat. Nah, apa sih, mengapa harus ada elemen merek yang mudah diingat? Seperti implementasinya nama-nama yang pendek seperti Tide, Crash, and Puffs. Nah, dalam elemen merek yang ini mereka mudah diingat, bukan? Jadi lebih mudah untuk dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya berarti di sini maksudnya perhatikan arti yang terkandung dalam nama-nama merek tersebut, seperti aki mobil Dihart, pengilat lantai Move and Glow. Jadi di dalam nama merek tersebut terdapat arti-arti yang menjadi
manfaat daripada merek itu sendiri. Yang ketiga, dapat disukai. Apa sih, mengapa harus dapat disukai? Nah, dapat disukai di sini berarti seberapa menarik estetika elemen merek tersebut dan sebisa mungkin buat agar elemen merek tersebut dapat disukai baik secara visual, verbal maupun menggunakan cara lain. Selanjutnya, elemen merek berikutnya ada dapat ditransfer. Nah, elemen ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama ataupun yang berbeda. Elemen merek yang kelima ada dapat disesuaikan. Ini berarti elemen ini diharapkan agar dapat dengan mudah disesuaikan dan mudah diperbaharui. Yang terakhir ada elemen merek dapat dilindungi. Nah, elemen merek ini juga diharapkan dapat dengan kuat dilindungi oleh hukum, baik itu hak nama dagang, hak paten, dan lain sebagainya. Nah, menurut Kevin Keeler, seperti dikutip dalam buku Strategic Brand Management, elemen merek dimengerti sebagai informasi verbal dan non-verbal yang ada untuk mengidentifikasi dan membedakan produk-produk. Nah, berikut ini ada 5 kriteria yang selayaknya dipakai untuk mendesain dan memilih elemen tersebut. Yang pertama ada memorable. Elemen merek harus gampang dikenali dan diingat. Hal ini mendukung tingkat ekuitas merek yang bertujuan untuk mencapai tingkat tertinggi dan brand awareness pasar. Selanjutnya yang kedua ada meaningful. Elemen merek harus mempunyai kredibilitas dan daya sugestif. Misalnya, membucahkan kesenangan, menarik, serta kaya dalam image visual dan verbal. Yang ketiga ada transferability. Elemen merek ini bersifat mobile, baik dari sisi kategori produk maupun batasan geografis maupun budaya. Yang keempat, adaptability. Elemen merek ini harus bersifat fleksibel agar dengan gampang lebih mudah diperbarui dan disesuaikan dengan konteks. Yang kelima, ada protectability. Elemen merek ini harus aman, baik secara hukum maupun persaingan. Nah, itu merupakan perbedaan pendapat antara Kevin Keeler dan Philip Kotler. Jadi Philip Kotler menyimpulkan bahwa dengan kita memilih elemen merek, kita harus memperhatikan 6 kategori. Sedangkan menurut Kevin Keeler, kita hanya perlu memperhatikan 5 kategori. Untuk materi yang selanjutnya, ada merancang kegiatan pemasaran holistik. Nah, merek tidak hanya dibangun dari iklan semata. Pelanggan mengenal merek melalui banyak sentuhan dan titik kontak, seperti observasi dan penggunaan pribadi, berita dari mulut ke mulut, interaksi dengan personal perusahaan, pengalaman inline ataupun telepon, dan transaksi pembayaran. Nah, kontak merek atau brand kontak adalah semua pengalaman yang membawa informasi, baik positif maupun negatif, yang dimiliki oleh pelanggan ataupun prospek dengan merek, kategori produk atau pasar yang berhubungan dengan produk ataupun jasa pemasar. Nah, perusahaan harus melakukan usaha untuk mengelola pengalaman ini sekeras seperti ketika memproduksi iklannya. Strategi dan taktik di balik program pemasaran telah berubah dramatis dalam tahun-tahun terakhir ini. Pemasar menciptakan kontak merek dan membangun ekuitas merek melalui banyak jalan seperti klub dan komunitas konsumen, pameran dagang, pemasaran acara, sponsor, kunjungan pabrik, hubungan masyarakat dan konferensi pers, serta pemasaran yang bertujuan sosial.
Nah, pemasaran holistik menekankan 3 tema baru yang penting dalam merancang program pemasaran pembangunan merek. Yang pertama ada personalisasi, yang kedua integrasi, dan yang ketiga internalisasi. Nah, apa sih personalisasi itu? Pemasaran personalisasi merupakan tentang memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan. Nah, ini merupakan sebuah tantangan mengingat bahwa tidak ada 2 pelanggan yang identik. Yang kedua, integrasi. Apa sih integrasi itu? Nah, pemasaran integrasi atau integrate marketing adalah tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Untuk mencapainya, pemasar memerlukan beragam kegiatan pemasaran berbeda yang memperkuat janji merek. Kita dapat mengevaluasi semua kegiatan pemasaran terintegrasi berdasarkan efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut dalam mempengaruhi kesadaran merek dan menciptakan serta mempertahankan dan memperkuat citra merek. Nah, citra merek tidak sama dengan identitas. Identitas merupakan cara perusahaan membidik untuk mengidentifikasi atau memposisikan dirinya sendiri serta produknya. Nah, citra merupakan cara masyarakat menganggap bahwa mereka itu ada secara aktual. Agar citra merek yang benar dapat tertanam dalam pikiran konsumen, pemasar harus memperhatikan identitas merek melalui semua sarana komunikasi dan kontak merek yang tersedia. Nah, identitas harus disebarkan dengan iklan, baik itu melalui laporan tahunan juga, brosur, katalog, kemasan, alat tulis perusahaan, dan kartu bisnis serta alat-alat pemasar lain sebagainya. Yang terakhir, internalisasi. Nah, penetapan merek internal branding adalah kegiatan dari proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan. Penting bagi perusahaan jasa dan pengecer bahwa semua karyawan mempunyai pemahaman yang mendalam dan terkini tentang merek dan janjinya. Nah, pemasar holistik bahkan harus melangkah lebih jauh dan melatih serta mendorong distributor dan penyalur untuk melayani pelanggan mereka dengan baik. Nah, penyalur yang tidak terlatih dapat menghancurkan usaha terbaik untuk membangun citra merek yang kuat. Ikatan merek terjadi ketika pelanggan mengalami penghantaran janji merek oleh perusahaan. Semua hubungan pelanggan dengan karyawan perusahaan dan komunikasi perusahaan harus positif. Janji merek tidak akan dihantarkan kecuali semua orang dalam perusahaan menghidupkan merek itu. Nah, Disney begitu berhasil pada penetapan merek internal dan membuat karyawan mendukung mereknya ketika Disney mengadakan seminar tentang gaya Disney. Nah, ketika karyawan peduli dan percaya terhadap merek, mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras dan merasakan loyalitas yang lebih besar kepada perusahaan. Nah, ini merupakan ada beberapa prinsip penting untuk penetapan merek internal. Yang pertama, memilih saat yang tepat. Yang kedua, menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Dan yang terakhir ada menghidupkan merek bagi karyawan. Baik, materi yang selanjutnya ada mengangkat asosiasi sekunder. Nah, cara ketiga dan terakhir untuk membangun ekuitas merek sebenarnya adalah meminjamnya. Apa sih maksudnya gitu kan? Jadi maksudnya adalah menciptakan ekuitas merek dengan menghubungkan merek ke informasi lain dalam ingatan yang memperlihatkan arti bagi konsumen. Nah, asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti
perusahaan itu sendiri melalui strategi penetapan merek dan dengan negara ataupun wilayah geografis lain. Nah, ini bisa melalui identifikasi asal produk dan bahkan bisa dengan saluran distribusi. Nah, ini bisa melalui strategi saluran. Dan juga ada beberapa sumber dari pihak ketiga, semisal ini bisa melalui penghargaan ataupun ulasan. Nah, untuk materi yang terakhir ada mengukur ekuitas merek. Jadi sub materi yang pertama ada penilaian merek. Nah, penilaian merek itu apa sih? Penilaian merek adalah pemasar harus membedakan ekuitas merek dengan penilaian merek atau brand valuation, yaitu pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari merek. Kekuatan merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara mereka mengubah respon konsumen. Selanjutnya terhadap pemasaran. Ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Pendekatan tidak langsung menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen, dan pendekatan langsung menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Nah, penilaian merek menurut Armstrong dan Kotler pada tahun 2004 mengemukakan bahwa terdapat 5 kategori yang harus diperhatikan dalam menilai ekuitas merek. Di mana yang pertama ada merek akan berkualitas tinggi apabila memiliki loyalitas merek yang tinggi. Yang kedua, kesadaran nama. Yang ketiga, kualitas yang diterima. Yang keempat, asosiasi merek yang kuat. Dan yang terakhir ada aset lain seperti hak paten, merek dagang, dan hubungan saluran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.